Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Aliusarul Al-Falah. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi JavaScript. Di mana di video kali ini kita membahas mengenai yang pertama ada kondisional, di mana ada if, else, dan switch. Kemudian ada looping, di mana nanti ada for loop, for in, while loop, dan while do. Baik, langsung aja kita ke yang pertama ada kondisional. Jadi untuk kondisional itu dia merupakan sebuah fitur di mana kita bisa melakukan sesuatu jika kondisi terpenuhi. Seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, kita akan melakukan kondisi apabila A lebih besar dari B, maka keluarkan output A lebih besar dari B. Bisa kita tulis seperti ini. If A lebih dari B, console log nah, seperti ini ya. Jadi ketika apabila A atau jika A lebih dari B, maka keluarkan ini. Seperti itu. Jadi ini adalah if ya. If kemudian apabila ini tidak terpenuhi, maka kita bisa lakukan else seperti ini. Nah, kita copy. Nah, seperti ini. Jadi if atau jika atau andai kata A lebih besar dari B, maka keluarkan console log A lebih dari B. Apabila jika tidak, maka keluarkan console log B lebih dari A. Kita coba run and debug. A lebih dari B. Keluar ya. Seperti itu. Karena memang A itu lebih besar dari B. Selain ini, kita juga bisa lakukan ini ya, logical operator. Misalkan seperti ini. N, C lebih dari B. Seperti itu. Kita buat let C 10, let D, let D 8 seperti ini. Oke, kita coba. Hasilnya adalah yang atas ini ya. Karena memang karena sifat n itu dia rows kiri dan kanannya itu harus benar semua supaya bisa menghasilkan nilai benar atau true. Kalau misalkan ini kita kasih salah, misalkan ini 5, maka dia akan yang bawah B lebih dari A, karena walaupun ini true tapi ininya false. Apabila kita pakai OR, maka dia akan keluar yang atas ini, karena OR itu walaupun salah satu dari dua ruas kiri kanan ini ada yang salah, tapi dia tetap keluar true. Apabila kita kembalikan lagi, dia tetap ya, nilainya tetap A lebih dari B. Oke. Selain itu kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Jadi kita bisa lakukan lebih dari satu pengecekan. Karena di sini kan ada satu ya. Kita cek dulu ini, lalu keluar ini. Seperti itu. Lalu langsung kita kembalikan. Kalau misalkan tidak sesuai, itu yang ini. Nah, kita juga bisa lakukan seperti ini. Else if, oops. Else if, oops. Nah. Lalu kita tutup dengan else. Jadi else ini dia seharusnya wajib ada ya, karena sebagai kondisi default apabila kondisi yang di atas ini tidak memenuhi semua. Seperti itu. Jadi agar tidak keluar dari koridor kondisional ini, lebih baik else itu wajib ada. Misalkan kondisi defaultnya, atau misalkan dia tidak memenuhi kondisi di atas, maka kita salah semua. Oke, kita coba. A lebih dari B ya, karena ini hapus. Oke.
Nah, ini A lebih dari B. Kenapa? Kenapa ini tidak dijalankan? Karena dia kondisinya true. Jadi, dia berhenti di sini. Kalau misalkan ini kita 8 seperti ini, atau 2 seperti ini, kita run and debug, maka dia akan keluar yang ini. Sorry, ini belum diganti ya. Nah, maka dia akan keluar yang ini, C lebih dari D. Kenapa? Karena kondisi di atas itu nilainya salah atau false. Jadi ini dilewati langsung ke yang ini. Nah, misalkan di sini juga salah. Jadi ini salah, ini juga salah. Kita coba ini 5. Maka keluarnya adalah salah semua. Kita coba lihat. Nah, salah semua. Karena apa? Yang kondisi ini tidak memenuhi, yang ini juga tidak memenuhi, maka kasih aja nilai atau keluaran defaultnya, yaitu ini, salah semua, seperti itu. Oke, jadi itu ya, if else. Selain bentuk seperti ini, juga dia mempunyai bentuk yang lebih sederhana. Jadi apabila kita mempunyai perkondisian yang sederhana, itu bisa kita lakukan dengan cara ternary, seperti itu. Misalkan seperti ini. Kita bandingkan dulu ya. Misalkan A lebih dari B. Nah, sebagai pengganti dari dalam kurung di statement if tadi, itu kita bisa kasih tanda tanya seperti ini. Lalu apa yang ingin dikeluarkan? Misalkan console log A lebih dari B. Nah, untuk statement else-nya kita bisa ganti dengan tanda ini, titik 2 seperti ini. Lalu dalamnya apa? Misalkan console log, kemudian salah seperti ini. Salah. Nah, ini adalah if condition juga, tapi dia lebih sederhana. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Kalau kita run and debug, maka keluarnya adalah salah. Karena apa? Karena ini adalah nilainya false. Kita coba benarkan lagi. Nah, ini baru keluar yang ini. Console log A lebih dari B. Karena apa? Karena ini nilainya true. Jadi dia keluar yang ini. Kalau misalkan salah, baru dia keluarkan yang ini. Oke, kemudian kita lanjut ke switch ya. Switch itu dia model lebih sederhana dari if else. Jadi dia perkondisiannya lebih sederhana. Jadi dia hanya menerima nilai yang istilahnya itu sudah jadi, tidak bisa dibandingkan langsung seperti if ataupun if else tadi ya. Misalkan seperti ini. Kita bisa tulis seperti ini, switch. Nah, lalu tanda kurung buka seperti ini. Oke. Nah, di dalam tanda kurung ini ada istilahnya itu pakemnya ya, pakemnya. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah A, misalkan A. Nah, kita mau cek A ini mau bagaimana, seperti itu. Misalkan kalau misalkan dia nilainya atau angkanya 1, dia akan keluar apa, kalau 10 apa, seperti itu. Misalkan seperti ini. Kita dalam switch itu kita pakai case ya. Jadi seperti ini. Di switch itu kalau misalkan tadi if else itu tanda kurung buka terus langsung aja ya. Jadi perkondisiannya itu dilakukan di dalam kurung if else. Itu kalau misalkan di switch kita pakai case seperti ini. Case. Nah, case ini dia bentuknya bisa string seperti ini atau number seperti ini. Misalkan 1 misalkan. Nah, apabila ataupun misalkan sys A ini dia nilainya 1, maka console log A adalah 1 misalkan. Kita case 2. Misalkan apabila case ataupun A itu nilainya adalah 2 ini, maka console log A adalah 2. Seperti itu. Yang terakhir kita langsung aja ya. Apabila case dia nilainya adalah 10, maka console log
A adalah 10, misalkan seperti ini. Terakhir untuk di bagian switch ini dia itu mempunyai default seperti ini ya, default console log salah semua. Jadi default ini dia mirip sama statement else ya, dimana dia mengembalikan nilai secara defaultnya seperti apa. Jadi apabila kondisi di atas ini tidak memenuhi, maka dia akan keluarkan yang ini. Oke. Apakah hanya seperti ini? Tentu tidak ya. Jadi dalam switch ini dia mempunyai yang namanya break, seperti break. Nah, break ini tujuannya adalah untuk menghentikan operasi dari switch ini ya. Jadi ketika kita cek apakah A1, nah kalau misalkan sesuai maka dia akan berhenti break. Kalau misalkan tidak, dia akan lanjut ke case 2. Jadi apakah A itu 2, kalau misalkan benar berarti dia langsung break aja, seperti itu. Jadi break ini dia berfungsi untuk menghentikan pemeriksaan apabila nilainya sudah benar, seperti itu. Oke, untuk default ini tidak usah, kita coba run and debug. Keluarnya adalah ini ya, A adalah 10 karena memang A di sini kita atur 10. Jadi itu dia untuk memeriksa saja ya, tidak bisa membandingkan seperti else if atau if else tadi. Jadi perbedaannya di situ. Misalkan kita coba misalkan alwi, kita coba pakai string ya. Misalkan ini bagus, kemudian ini misalkan Kang Alwi. Misalkan di sini adalah alwi. Harusnya keluarnya yang ini ya. Kita run and debug. Nah, keluarnya adalah yang ini. Oke, sekarang apabila kita tidak menambahkan break ya, coba kita copy aja. Apabila kita tidak menambahkan break, apa yang terjadi? Misalkan ini Agus. Oke, misalkan ini kita tidak menambahkan break. Seperti ini. Kita run and debug. Nah, dia muncul 2 kali ya. Muncul 2 kali. Nah, kenapa dia ada 2 seperti ini? Karena seharusnya ketika di sini dia itu berhenti. Tapi karena tidak ada break, jadi dia akan lanjut ke statement berikutnya di mana di sini ada break seperti itu. Kalau misalkan ini dihapus juga, kita coba lihat. Nah, maka akan dijalankan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi memang di switch ini break itu penting sekali. Seperti itu. Oke, itu untuk switch. Yang kedua kita akan bahas mengenai looping. Yang pertama adalah for loop. Oke, apa sih gunanya for loop ini atau looping ini? Jadi ketika kita sedang ngoding ya, itu ada kondisi di mana kita melakukan sebuah perintah yang repetitif atau berulang. Misalkan contoh simpelnya, misalkan kita ingin membuat nomor urut atau mungkin misalkan kita ingin membuat sebuah pemeriksaan berulang seperti itu. Tentu kita tidak bisa melakukan secara manual ya. Misalkan kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita ingin membuat angka dari 1 sampai 10. Nah, ini tentu akan sangat repot banget ya kalau misalkan kita melakukan hal seperti ini. Ini sangat repot dan sangat tidak direkomendasikan ya. Jadi, agar kita mudah dalam melakukan perintah ataupun kode yang repetitif, kita memerlukan sebuah looping atau perulangan seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba perintah for dulu ya, for loop. Nah, untuk for loop ini dia sintaksnya seperti ini, for
Nah, jadi di sini ada 3 statement ya. Yang pertama ada variabel let i, biasanya kami namakan. Kemudian ada pengkondisiannya, misalkan i kurang dari misalkan 10 seperti ini. Lalu yang terakhir adalah increment atau decrement seperti itu. Misalkan i seperti ini. Oke. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa kasih dia nilai awalnya misalkan 1 seperti ini. Coba kita lihat console log i. Nah, jadi cara kerjanya adalah dia akan melakukan perulangan dimulai dari 1 ini, karena kita set i-nya adalah 1, dimulai dari 1 ya. Kemudian kita print 1 seperti ini. Kemudian dia cek lagi, ya kan? Cek lagi apakah i-nya itu masih di bawah 10 seperti itu. Kalau iya, berarti dia langsung tulis lagi sini i 2. Cek lagi apakah 2 kurang dari 10. Kalau misalkan masih true, dia tulis lagi. Cek lagi 3, apakah 3 masih di bawah 10. True ya, karena benar. Dia tulis lagi sampai seterusnya. Dia akan berhenti sampai nilainya adalah false. Kita coba run and debug. Nah, keluar langsung ya 1 sampai 9. Jadi kita bisa lihat bahwa perbandingan antara kode yang menggunakan for loop seperti ini dengan kode yang tadi manual 1 sampai 9 atau 1 sampai 10 seperti itu. Itu sangat beda sekali. Itu baru 1 sampai 10 ya. Kalau misalkan kita coba sampai 1000 kan capek juga kan. Dengan menggunakan for loop ini kita tinggal tambahkan misalkan seperti ini. Kita misalkan mau ke 100 misalkan, kita ulang sampai 100 kali. Ya sudah, tinggal tambahkan ini 100 ataupun 101 ya, karena dia kurang dari, jadi 100-nya tidak ikut. Kita coba. Nah, dia akan ulang sampai 100. Tuh. Sangat-sangat efektif dan efisien. Oke. Jadi itu ya. Di sini kita bisa misalkan seperti ini ya. Seperti ini bisa, berarti dia 101-nya ikut. Nah, kenapa tidak 102? Karena 102 itu dia kondisinya sudah false. Jadi 102 itu sudah di atasnya 101. Jadi dia berhenti di 101 seperti itu. Misalkan ini kita coba decrement ya, seperti ini. Kita berarti karena itu decrement, kita coba kebalikannya seperti ini. Ups. Nah, kita run and debug. Ups, salah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah ya. Sama saja seperti tadi, cuman bedanya ini decrement. Jadi kita set let i-nya itu awalnya 100. Nah, kita periksa apakah 100 itu dia masih lebih dari 0? Iya, betul. Nah, jadi dia tulis. Kemudian kita cek lagi 99, apakah dia lebih besar dari 0? Kalau misalkan iya, benar, tulis di sini. Kemudian cek lagi 98, apa 98 lebih dari 0? Benar ya, true. Nah, kalau misalkan true, berarti dia tulis lagi sampai seterusnya, sampai dia bernilai false seperti itu. Jadi itu adalah for loop ya. Oke, kemudian kita bahas mengenai for in. Nah, for in ini dia sama perulangan, cuman dia biasanya dipakai kalau misalkan kita ingin menampilkan sebuah data yang sudah ada. Misalkan di sini kita mempunyai array ya, misalkan let array seperti ini. Kita punya data 1, 2, jangan deh, Alwi saja, Alwi. Kemudian Rijal, misalkan seperti ini. Sukma, Desta, Michael, misalkan Ucup, Akbar, seperti ini. Nah, misalkan kita punya array seperti ini ya.
dimana di sini ada macam-macam. Kalau misalkan kita coba konsol misal, apa yang terjadi? Nah, maka dia akan keluar ya array seperti ini. Oke, misalkan kita ingin menampilkan sebuah data ya, jadi saya tidak mau tampilannya seperti ini, saya ingin data persatuannya seperti itu. Kita bisa coba seperti ini, seperti ini, for, seperti ini, tetap for. Kemudian let ya, let misalkan i in seperti ini, array. Nah, jadi buat variabel baru, misalkan kita coba console log i, maka lihat akan keluar ya, dia ada indeks ke 0 sampai ke 7 seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, nah ini juga bisa kalau misalkan kita ingin menampilkan orangnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi apabila kita ingin menampilkan per namanya atau per value dari array, kita bisa gunakan array, kemudian indeksnya adalah i, seperti itu. Ini maksudnya seperti ini adalah dia mengakses indeks ya. Nanti kita bahas di bagian array, cuman ini adalah gambaran saja mengenai for in ini. Oke, sebenarnya kita juga bisa lakukan dengan for seperti tadi ya, for biasa seperti tadi dengan cara seperti ini. For let i sama dengan 0. Ini kenapa 0? Karena array itu dia diawali dengan indeks ke 0. Kemudian i kurang dari array dot length. Nah, i plus. Kemudian kita console log array. Nah, seperti ini. Kita coba lihat, hasilnya akan sama saja. Jadi di sini maksudnya adalah awali dengan indeks ke 0 ataupun nilainya 0 ya, karena indeksnya dari 0, kemudian batasi perulangan sampai i kurang dari panjang dari array-nya, seperti itu. Oke. Itu untuk for in ya. For in itu seperti tadi. Jadi untuk melakukan perulangan pada data yang sudah ada, biasanya pakai ini. Jadi lebih ringkas ya daripada menggunakan yang tadi, for yang tadi awal. Ataupun misalkan kita punya objek seperti ini, kita punya objek nama seperti ini, Alwi, alamat, misalkan seperti ini ya. Ini ada objek seperti ini. Kalau misalkan kita coba console log i-nya saja, nah maka kan seperti ini, dia akan mengeluarkan key-nya saja. Tapi kalau misalkan kita coba array, kita coba i seperti ini. Oh, ups. Nah, akan keluar seperti ini. Alwi benar bolang seperti ini, main game seperti itu ya. Sama saja. Jadi itu untuk for in. Kemudian ada while loop. Nah, while loop ini dia akan melakukan perulangan apabila kondisinya terpenuhi, seperti itu. Misalkan seperti ini. Kita bisa lakukan dengan cara while seperti ini. While i kurang dari 100, maka kita bisa console log i seperti ini. Kemudian kita increment i-nya. Oke.
Kita coba di sini deklarasikan I sama dengan 1 misalkan seperti ini. Kita coba ya. Jadi ini untuk while-nya dulu. Maka akan keluar seperti ini. Nah, 1 sampai 100. Oke, sekarang kita bahas cara kerjanya. Jadi kita pertama deklarasikan dulu ya, nilai awalnya adalah 100. Kemudian selama atau while ya, selama I kurang dari 100, maka dia cetak, kemudian tambahkan 1. Jadi kita cek dulu 1 ya. 1, apakah 1 kurang dari 100? Ya, benar. Nah, karena dia benar, jadi dia cetak ke sini. Kemudian kita ditambahkan 1 di increment. Kita cek lagi 2 apakah kurang dari 100? Nah, dia benar ya. Benar, kemudian dia cetak lagi. Setelah cetak 2 ini di increment, tambahkan lagi 1, 3 cek lagi apakah 3 kurang dari 100? Benar. Nah, karena dia benar, dia cetak, kemudian 3 tambahkan 4 cek lagi, dan seterusnya sampai kondisinya ini false. Oleh karena itu, ketika dia sampai 99, kenapa tidak sampai 100 sesuai dengan ini? Karena kita menggunakan operator aritmatik kurang dari. Kalau misalkan kita kurang dari sama dengan, maka 100-nya akan ikut. Seperti ini. Seperti itu ya. Itu untuk while. Jadi dia akan memeriksa kondisinya terlebih dahulu, kemudian dia akan lakukan perintah. Kemudian ada while do. Nah, while do ini dia ada perbedaan sedikit ya. Jadi seperti ini. Do, dia akan lakukan dulu, baru dia ke while seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita console log ya, console log i plus. Oops, error, ini kenapa? Oops, salah ya, bukan A ya, I. Nah, oke, jadi hasilnya akan sama ya, seperti yang tadi. Nah, perbedaannya adalah di sini. Misalkan seperti ini. Kita kasih misalkan 200. Nah, seharusnya dia itu tidak jalan. Karena apa? Karena dia sudah lebih dari 100. Kita coba lihat. Nah, kenapa dia masih jalan? Karena dia lakukan dulu baru mengecek. Berbeda dengan while ataupun for ya, itu dia cek dulu apakah benar atau tidak, seperti itu. Coba kita balik lagi ke while ya. While i kurang dari 100. Console log i plus. Kita coba run. Lah, lihat, tidak terjadi apa-apa karena ya memang dari awal dia kondisinya tidak sesuai. Kondisinya tidak memenuhi ini. Jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, tapi kalau do, dia setidaknya akan menjalankan program 1 kali. Seperti itu, karena dia sifatnya adalah dilakukan dulu, cek kemudian, seperti itu loh. Oke. Jadi itu adalah perbedaan antara do dan while. Kalau misalkan kita run, maka dia akan tetap jalan. Dia jalan dulu baru dicek, seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah while do.